kepada perempuan. Tadi sudah disebutkan oleh Mbak Ninit apa saja contohnya ya. Terus kita juga mengalami kekerasan secara struktural, antara lain kemiskinan, rasial, gender, korupsi, penjajahan, penjarahan lingkungan, kekerasan migrasi, perdagangan manusia dan sebagainya. Sebelum daftar ke Hongkong masuk PJTK ya ora? Iya, masuk. Potongan apa ora? Iya. Ya. Ya kui termasuk kekerasan karena awake dhewe dieksploitasi untuk menjadi buruh migran dan duitnya tiba negara, bener apa ora? Hai semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Monago. Di video kali ini kita akan mengintip kegiatan teman-teman dari organisasi Pilar Hongkong. Nah, organisasi dari teman-teman Pilar Hongkong ini, mereka itu kegiatannya tuh membahas tentang isu-isu tentang ketenaga kerjaan di Hong Kong, khususnya ya teman-teman ya. Contohnya tentang peraturan pemerintah yang sekiranya tidak cocok untuk diterapkan di kalangan kita tenaga kerja wanita Indonesia yang berada di luar negeri, khususnya di Hong Kong. Mereka biasanya membahas tentang isu-isu yang sekarang ini terkait dengan ramainya pajak yang dikenakan di Indonesia karena di pengiriman barang, khususnya kemarin itu kan lagi rame tuh katanya ya ada kayak kena pajak, bea cukai yang membayar itu tidak yang tidak main-main nominalnya gitu teman-teman. Yuk, seperti apa keseruan teman-teman dari organisasi Pilar Hongkong? Ikutin terus videonya ya. Nah nih teman-teman, ini adalah teman-teman dari Pilar Hongkong. Kita akan mengikuti keseruan mereka dalam membahas tentang isu-isu di kalangan BNI, khususnya BNI di Hong Kong. Ya, bener apa benar? Halo, kita ini ada pasangan kabeh iki. Duwe wong siji tok tiba sing duwe. Oke. Jadi perempuan itu memang rentan kekerasan ya, karena budaya dan nilai-nilai masyarakat. Nanti di sini dijelaskan apa saja bentuk nilai-nilai kekerasan. Tolong ini diangkat sapa? Anggotaku kon rene. Sapa? Oke, begitu ya, tekon timung. Karena budaya dan nilai-nilai masyarakat yang menempatkan perempuan sebagai nomor 2 lebih rendah dari laki-laki. Saman merasa tidak? Enggak merasa. Enggak merasa lek sama niki nomor 2 dari laki-laki. Enggak. Tak takoki, ketika berumah tangga sampean tidak cocok dengan pasangan, saman nalak bolak-balik ditampa ora? Lek wala nang sekali nalak saman harus pegatan loh. Bener ora? Ini yang termasuk contoh kecil. Terus misalnya ketika sampean banyak hal ya, like, memutuskan sesuatu itu pasti wong lanang dhisik didahulukan. Bener apa ora? Iya, betul. Hanya pelengkap. Merasa tidak sampai hari ini. Bahkan ketika kita menentukan kirimannya ada harus ditentukan keluarga. Kowe sesuk kudu ngene, gawe omah dan sebagainya, keluarga yang menentukan. Kita nggak berhak atas kita sendiri. Merasa tidak? Enggak, kok tak uraiin lagi. Oke. Tolong yang berikutnya, apakah arti eksploitasi dan penindasan itu? Monggo dibantu siapa yang bisa menjelaskan? Mbak Ninit, ayo bisa menjelaskan apa arti eksploitasi? Dari mana Mbak? Dari maksudnya gimana nih? Ada mungkin kita sebagai seorang perempuan kita nggak kerasa ya kita sudah dieksploitasi. Yang pertama secara hukum ya atau di pemerintahan kita itu sudah dijadikan budak ya, atau jadi kayak itu loh dijadikan pahlawan devisa itu kan. Nah itu sebenarnya itu juga karena terpaksa kan kita ke luar negeri seperti itu. Nah juga termasuk bentuk-bentuk kayak misalkan contohnya kalau misalkan di lingkungan keluarga kita itu mendapatkan harta waris perempuan itu paling sedikit apa banyak? Sedikit ya. Jadi dan laki-laki itu dianggap karena laki-laki juga sebagai tulang punggung keluarga, tapi kenyataannya apa? Apakah laki-laki yang menjadi tulang punggung sekarang? bukan. Kebalikannya ya.
Jadi perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga. Nah, itu adalah salah satu juga kekerasan. Dan yang kawan-kawan sangat kita miris sekali ya. Jadi tidak semua kawan-kawan itu menyadari bahwa kita itu sebenarnya sudah dieksploitasi. Kita itu sebenarnya sudah mengalami kekerasan meskipun itu bukan dalam bentuk fisik seperti itu. Mungkin itu aja. Oke, terima kasih. Jadi paham ya kawan-kawan kenapa kita hari ini, kenapa apa bentuk eksploitasi terhadap perempuan tadi sudah disebutkan oleh Mbak Ninit apa saja contohnya ya. Terus kita juga mengalami kekerasan secara struktural antara lain kemiskinan, rasial, gender, korupsi, penjajahan, penjarahan lingkungan, kekerasan migrasi, perdagangan manusia dan sebagainya. Nah, terus juga ini ya, maksudnya adalah secara kita memang mengalami kemiskinan ya, terus rasial, gender itu dibedakan ya, bahwa perempuan itu akan diupah lebih rendah daripada laki-laki. Benar Pak benar? Ya, betul. Halo, ternyata sudah tidak di sini semua ini orang-orang ini, ya Allah. Ada ya, ada. Terus ngomong nih kekerasan struktural tadi ekonomi yang pertama apa? Saman merasa sebelum daftar ke Hongkong masuk PJTKI ora? Iya, masuk. Potongan apa ora? Iya. Ya. Ya kui termasuk kekerasan karena awake dhewe dieksploitasi untuk menjadi buruh migran dan duitnya tiba negara, bener apa ora? Iya, betul. Saiki baru relate ya dengan kita. Terus yang berikutnya adalah mengalami perdagangan anak atau manusia atau human trafficking. Banyak ya yang mengalami penipuan. Ya, Benar apa benar? betul. Terus perempuan migran sering dipakai promosi produk. Ngerti SPG ora Mbak? Ngerti. SPG kan indelok mesti wong ayu-ayu roke sak mene-mene. Nyapa orang lanang-lanang sing sak mene-mene digawe pasang karo ngenang ngene. Kan ora to? Manekin yang paling banyak adalah perempuan. Bener ora? Oh, itu ya secara ekonomi ya. Politik. Dokumen kita selalu diarahkan untuk dipegang agen karena takutnya untuk digawe utang dan sebagainya. Siapa yang mengalami? Dokumennya ditahan oleh agen. Nggak ada. Alhamdulillah. Nggak mungkin nggak ada. Ada tapi kebetulan nggak di sini orangnya. Ya itu termasuk itu. Terus tidak dilibatkan dalam membuat aturan. Selama ini buruh migran dilibatkan orang ketika membuat undang-undang. Enggak. Lah itu salah satu ya termasuk kekerasan dalam hal politik. Tapi aturannya untuk kita. Anaknya neng kono ya. Iya. Tuh. Terus secara sosial budaya tadi sudah dijelaskan bahwa ada enggak istilah-istilah yang misalnya ketika kita keluar negeri pulang lah enggak bawa uang banyak pasti dirasani. Disenani. Kowe pirang tahun yang luar negeri kok ora nggawa apa-apa balik? Benar? Betul. Siapa yang mengalami? Nah, ternyata banyak ini sosial budaya. Hampir semua perempuan di ranah domestik atau rumah tangga yang mengalami hal pertama kali itu neng kono. Dan ranah keluarga yang paling berdominan. Karena sing paling nyeneni akeh ngritiki keluarga. Gak ngerti? Ya wes kok tak privat. Terus lagi sing umurnya di atas 20 tahun 22 ding pasti dicap kok randang rabi-rabi wis tuwek ya lek rabi orang diana randang diana jarine wis rabi suwe kok gandang diana tapi landang rabi ndang meteng jare tas rabi kok meteng susah jadi perempuan memang begitu dan itu stigma masyarakat yang terjadi ini termasuk penindasan. Nah ini ngaco dhisik dhewe iki ya banyak termasuk ketika kita memutuskan untuk wes lah kita mengakhiri penindasan bojoku karena bojoku nggak apik aku akan memutuskan untuk janda tapi ketika kita memutuskan atas diri kita sendiri hidup sendiri dan bahagia kabeh masyarakat cap masalahnya rondo ya wes metu bengi lah apa hubungannya rondo harus metu bengi bener ora? Ya. Nah itu contoh-contoh nih masyarakat yang saat ini terjadi di Indonesia netizen saiki orang masyarakat lek nyebut kita netizen bener ora? Betul. Nah terus lek misalnya anak nakal neng omah sing disalahne ya salah dhewe ibuke ra balik-balik neng Hongkong. Tahu ngalami hal ini? Pernah. Berarti aku dewe mengalami ini berarti. Anakku lek nakal sing diarani aku jare. Lah kowe ra balik-balik mesti anakmu nakal. Lah terus hubungannya opo? Ya kan? Iya. Tuh.
Terus juga banyak hal ya, karena ngomong nih budaya ya, karena saya yakin kawan-kawan kental sekali dengan kondisi masyarakat kita sing ngecap kita iku neng luar negeri foto nggak rok sakmene jarine wong nakal, padahal ya pas musim panas kan nggak masalah juga ya pribadi, tapi banyak yang ngecap koyok ngono. Oke, nah kenapa kita harus menari? OBN Internasional mengundang 1 miliar perempuan dan siapa saja yang peduli untuk menari, bangkit dan menuntut penghentian kekerasan terhadap perempuan. OBR adalah gerakan global yang akan menggerakkan dunia, mengaktifkan perempuan dan laki-laki di setiap negara. Ajakan menari adalah seruan kepada semua tanpa kecuali untuk menolak budaya kekerasan terhadap perempuan. Jadi jelas kenapa kita hari ini datang ke sini untuk menari OBR. Ya, terus apakah laki-laki bisa gabung? Bisa, karena semua bebas, semua bisa untuk menari bersama karena ini adalah aksi solidaritas untuk menolak kekerasan terhadap perempuan. Begitu ya kira-kira. Dan kita itu setiap tahun pasti mengadakan ya kawan-kawan. Bahkan kemarin pas masa pandemi kemarin kita juga melakukan meskipun social distancing ya. Begitu. Ada yang mau nambahi? Gak ada, ya wes tak terus nih dewe. Aku kan pemberani ya. Oke, sekarang kawan-kawan mohon segera persiapkan diri, kita akan latihan bersama OBR. Mohon tentukan tempatnya di mana. Oke, oke, saya Mbak, aja nyanyi saya tak woro-woro. Ya, nuwun sewu. Saya Mbak. Iya, Oke, sebentar aku hanya ngasih informasi saja sebentar saja. Tanggal 19 kita akan mengadakan OBR secara JBMI di lapangan rumput Victoria Park. Kawan-kawan mohon pakai pakaian yang ungu yang hari ini dipakai. Engkau teko mandang diumbah ya, terus diparfumangi banget. Besok minggu kita akan menari bersama di lapangan rumput. Ya, jamnya kita akan tentukan jam 8 menyusul. Dan selanjutnya mungkin Kak Sreng akan menambahi terkait bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan itu apalagi selain yang saya sebutkan tadi. Kak Sreng monggo.